Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 22C1A, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Yesa Aprilia. Saya Nidal Snarbani. Dan saya Siska Nur Fadila. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Pendidikan. Di sini kami akan membahas tentang isu-isu di dunia pendidikan. Untuk sesi pertama, kami akan membahas tentang merosotnya kemampuan membaca siswa sekolah dasar. Untuk sesi pertama, saya sebagai observer Dan saya Nida sebagai coach. Saya Yesa sebagai coach. Untuk sesi pertama, kita akan segera mulai. Selamat pagi Bu Nida. Pagi Bu Yesa. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Yesa gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Bu Nida. Ibu, saya mau menanyakan satu hal nih Bu. Boleh, apa tuh? Saya mau menanya tentang target dan harapan Ibu sebagai wali kelas 5 dalam bidang literasi membaca. Apa sih Bu kira-kira target dan harapan Ibu Nida untuk anak-anak? Harapan saya untuk anak-anak bisa membaca bacaan pendek yang benar Bu Yesa. Dan mereka bukan hanya membaca dengan suara keras, tapi mereka bisa memahami makna isi bacaan tersebut. Kalau saya pengen tahu, kira-kira apa sih Bu hambatan utama yang terjadi di kelas itu dalam bidang literasi membaca? Untuk anak-anak ya, di era digital ini banyak sekali hambatannya. Contohnya ya biasa mereka malas sekali untuk membaca karena terpakunya teks atau teks yang baku membuat mereka malas membaca. Oke. Saya punya ide Bu Nida. Gimana kalau kita buat program pojok baca? Boleh tuh, ide bagus biasa. Dan saya juga pengennya tuh temanya itu tematik. Jadi nanti anak-anak itu memilih bukunya sendiri Bu. Jadi buku apa yang dia suka agar dia tuh memacu minat baca dia. Jadi kayak dia tuh baca tuh tanpa tidak ada paksaan gitu Bu Nida. Boleh Bu Yesa, nanti saya akan koordinir ke orang tua mereka biar mereka juga bisa diawasin di rumah masing-masing. Satu lagi Bu Nida, kira-kira menurut Bu Nida gimana kalau saya kasih ide anak-anak setiap paginya sebelum belajar 15 menit sebelum belajar itu anak-anak wajib membaca buku cerita. Boleh banget tuh Bu Yesa, nanti saya akan bikinin jadwal buat minggu ini dengan mereka membaca rutin setiap pagi 15 menit sekali ya. Berarti langkah pertama yang Ibu Nida ambil untuk minggu ini anak-anak sudah mulai melakukan program pojok baca ini ya Bu? Iya Bu Yesa. Baik Bu, saya sangat support program ini. Semoga program ini berjalan dengan lancar agar minat baca anak-anak itu meningkat. Baik Bu Yesa, semoga program ini berjalan dengan lancar ya. Setelah kita menyimak video untuk sesi pertama tentang isu dunia pendidikan tentang merosotnya kemampuan membaca siswa sekolah dasar, saya akan membacakan latar belakang tentang merosotnya minat baca siswa sekolah dasar. Dalam beberapa tahun terakhir, literasi dasar siswa sekolah dasar di Indonesia mengalami penurunan yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data asesmen nasional dari Kemendikbudristek, bahwa siswa kelas 5 SD belum mampu memahami teks bacaan secara utuh. Faktor penyebab utama mencakup ketimpangan kualitas guru, minimnya budaya membaca di rumah dan di sekolah, serta metode pembelajaran yang kurang kontekstual. Kondisi ini menjadi tantangan serius karena literasi membaca adalah fondasi utama dari segala proses pembelajaran. Ketika siswa tidak mampu memahami instruksi tertulis, maka mereka juga akan kesulitan memahami pelajaran lain seperti IPA, PS, dan matematika. Solusi yang ditawarkan melalui pendekatan coaching berbasis TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kepala sekolah sebagai coach dapat membimbing guru dalam menciptakan inovasi pembelajaran literasi. Solusi yang sudah dirancang bersama mencakup yang pertama, membangun pojok tematik di setiap kelas. Yang kedua,
mengadakan program 15 menit membaca pagi setiap hari. Yang ketiga, mengintegrasikan literasi ke dalam mata pelajaran tematik. Kemudian yang keempat, mengembangkan metode membaca kontekstual dan berbasis cerita lokal. Dan yang terakhir, melakukan pelatihan micro teaching bagi guru secara berkala. Itu saja yang dapat kami sampaikan di sesi pertama ini. Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Terima kasih. Hai, bertemu lagi dengan kami bertiga. Di isu kedua ini kami akan membahas tentang ketidakseimbangan pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Saya Nida sebagai observer dan teman saya Yesa sebagai coachee. Dan saya Siska sebagai coach. Jangan lupa saksikan video kami sampai akhir. 3, 2, 1, Go. Pagi biasa. Pagi Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Jadi gini Bu Yasa, saya ingin Ibu Yasa ini 1 minggu ini ya Bu, Ibu fokus ke tantangan pembelajaran digital Bu. Kira-kira dalam 1 bulan ke depan, apa yang ingin Ibu capai? Saya ingin membuat media ajar digital yang menarik untuk anak-anak. Rencananya saya ingin membuat 2 mata pelajaran. Yang pertama mata pelajaran bahasa Indonesia, yang kedua mata pelajaran matematika. Baik, kira-kira ada kendala nggak sih Bu kalau Ibu menggunakan teknologi itu di kelas? Kebetulan saya belum terbiasa untuk membuat video atau kuis, dan juga koneksi internet di sekolah kita itu kurang stabil Bu. Oh, jadi ada kendala seperti itu ya. Bagaimana kalau misalnya Ibu mencoba membuat PowerPoint interaktif atau Ibu bisa mencoba aplikasi Word Notebook? Baik, saya akan mulai dari materi perbandingan untuk matematika dan materi bahasa Indonesianya itu cerita rakyat. Oke. Kapan kira-kira Ibu akan mulai membuat media pembelajaran pertamanya nih Bu? Insya Allah minggu ini saya akan kirim draftnya. Rencananya juga saya ingin ikut pelatihan daring dari kedinasan. Menurut Ibu gimana? Itu sangat bagus Bu idenya. Saya sih senang ya dengarnya. Mudah-mudahan proyek kita kali ini berjalan dengan lancar dan anak-anak juga bisa belajar secara efektif. Terima kasih untuk semangatnya. Saya tunggu laporan selanjutnya. Terima kasih Bu Yesa. Terima kasih Bu. Isu kedua ini membahas tentang ketidakseimbangan pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Hal ini dilatar belakangi oleh di era pasca pandemi, transformasi digital telah menjadi keniscayaan dalam sistem pendidikan dasar. Namun, banyak guru di tingkat sekolah dasar masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran. Permasalahannya meliputi rendahnya literasi digital guru, keterbatasan perangkat di sekolah, serta penggunaan media digital yang belum mendukung peningkatan kualitas belajar siswa. Menurut data Kemendikbudristek, hanya sekitar 48% guru sekolah dasar yang merasa percaya diri menggunakan perangkat digital dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan perlunya pendampingan berkelanjutan agar teknologi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar dimanfaatkan secara pedagogis. Solusi pendekatan coaching Tirta. Pendekatan coaching membantu guru mengidentifikasi kebutuhan digital mereka secara spesifik dan merancang solusi implementatif. Yang pertama, menyusun kurikulum digital minimal berbasis perangkat yang tersedia. Misalnya, PowerPoint interaktif, video pembelajaran. Yang kedua, workshop, pembuatan media ajar digital sederhana dengan aplikasi seperti Canva atau Wordwall. Yang ketiga, mendorong pembelajaran campuran atau blended learning meski dengan sarana terbatas. Keempat,
coaching kelompok guru untuk saling berbagi praktik baik. Saksikan video kami sampai akhir. Halo, kembali lagi dengan kita. Di video terakhir ini, kita akan membahas isu ketiga, yaitu kepadatan kurikulum dan beban administrasi guru yang tinggi. Di video ketiga ini, saya sebagai observer Halo, kembali lagi dengan kita. Di video terakhir ini, kita akan membahas isu ketiga, yaitu kepadatan kurikulum dan beban administrasi guru yang tinggi. Di video ketiga ini, saya Yesa Aprilia sebagai observer dan teman saya Siska Nur Fadila sebagai coach. Dan saya Nida sebagai coach. Tonton video kita sampai akhir. Pagi Bu Dila. Pagi Bu Nida. Bagaimana Bu Dila kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik sekali. Bagaimana kabar Bu Nida? Alhamdulillah baik juga Bu Dila. Kemarin kan kita rapat ya Bu Dila. Nah, hasil refleksi kemarin, menurut Bu Dila, manajemen seperti apa yang ingin Bu Dila ubah? Hasil rapat kemarin ya Bu. Jadi kalau menurut saya Bu, saya ingin sekali lebih fokus untuk menyiapkan materi tentang UTBK Bu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya merasa terganggu dengan laporan administrasi. Jadi seperti itu Bu kendalanya. Seperti itu. Laporan mana yang paling menyita waktu Bu Dila? Kalau untuk laporan itu yang sangat menyita waktu itu dokumen program BK Bu, itu yang pertama. Dan yang kedua itu saya kan harus melaporkan ke wali murid itu setiap hari ya Bu. Jadi menurut saya itu sangat menghabiskan waktu sih seperti itu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita coba template baru untuk otomatisasi laporan BK dan laporan kepada wali murid yang tadinya harian menjadi mingguan? Bagaimana menurut Bu Dila? Saya sangat senang sekali sih Bu bisa mendengar ini dari Ibu ya Bu. Saya akan mencoba mengatur waktu ya kan, setiap hari Jumat saya akan mencoba membuat laporannya untuk 1 minggu ke depan. Jadi setiap hari Jumat saya akan mencoba menyusun laporan itu sekaligus Bu, seperti itu. Oke, langkah pertama apa yang akan Bu Dila lakukan? Saya akan coba format ya kan, membuat format untuk laporan mingguan. Dan saya coba juga akan diskusi dengan guru BK yang lain untuk berkolaborasi. Mungkin seperti itu Bu. Baik, berarti minggu depan kita akan coba dengan laporan otomatisasi untuk BK agar Bu Dila juga bisa fokus ke bidang kurikulum dan beban administrasinya berkurang. Terima kasih banyak Bu. Saya akan mencoba untuk segera realisasikannya dan saya akan melaporkan Ibu secara berkala. Semoga program kita bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Sama-sama. Di isu ketiga ini adalah kepadatan kurikulum dan beban administrasi guru yang tinggi. Hal ini dilatar belakangi oleh guru-guru sekolah dasar saat ini menghadapi tekanan administrasi yang sangat besar. Dari pelaporan harian, pengisian e-raport, asesmen diagnosis, hingga laporan program sekolah. Hal ini kerap mengganggu fokus guru dalam merancang pembelajaran bermakna. Di sisi lain, kurikulum yang padat dan terus berubah seperti kurikulum merdeka juga menuntut adaptasi cepat. Fenomena ini menyebabkan berkurangnya waktu guru untuk refleksi, kolaborasi, dan meningkatkan kapasitas. Tak jarang juga kelelahan kerja atau teacher burnout menjadi konsekuensi serius. Solusi pendekatan coaching Tirta dengan coaching yang terstruktur, guru dapat diajak mengelola waktu dan energi secara bijak. Yang pertama, menganalisis kegiatan administratif yang bisa diotomatisasi atau dibagi tim. Yang kedua,
membuat prioritas mingguan dan jadwal tetap refleksi pembelajaran. Yang ketiga, menyusun jurnal praktik harian agar tidak menumpuk di akhir pekan. Yang keempat, mengusulkan digitalisasi dokumen sederhana seperti rencana ajar dan laporan BK. Terima kasih sudah menonton video kita sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.